Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih merenungkan tentang maturity, dan kita akan sama-sama mempelajari apa itu maturity sepanjang bulan ini, yaitu berbicara mengenai kita akan sama-sama didewasakan di dalam iman dan melalui kebenaran firman Tuhan yang dibagikan di dalam setiap ibadah. Dan minggu ini kita akan merenungkan eksposisi Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 25. Eksposisi Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita membuka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Bunyi firman Tuhan demikian. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada mereka: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kalau kita melihat teks ini, mungkin kita merasa sangat familiar ketika membaca teks ini, seperti sudah ada pengulangan dari teks yang kita baca sebelumnya, dan jawabannya adalah iya. Mungkin kita bertanya, mengapa bisa terjadi sebuah pengulangan? Kenapa Tuhan mengizinkan firman-Nya memiliki pengulangan? Kenapa Tuhan mengizinkan adanya sebuah pengulangan? Bukankah itu sesuatu yang membosankan? Bahkan kalau misalnya kita membaca kitab Raja-Raja, sebenarnya terdapat pengulangan pada kitab Tawarik. Apa maksud Tuhan memberikan sebuah pengulangan? Kita percaya bahwa Tuhan selalu memiliki maksud dalam setiap pengulangan yang diizinkannya, dan maksud Tuhan adalah maksud yang terbaik. Kita percaya Tuhan selalu memiliki tujuan di dalam segala sesuatu yang Dia lakukan, dan tujuan dari Tuhan adalah tujuan yang terbaik. Di dalam Kejadian pasal 1, kata Allah di sana menggunakan kata Elohim, sedangkan dalam Kejadian pasal 2 kata Allah menggunakan kata Yahweh. Banyak orang berpikir bahwa sebenarnya ini merupakan dua kisah yang sama, hanya perbedaan sumber. Yang satu berasal dari sumber Elohis dan yang satu lagi berasal dari sumber Yahwis. Tetapi walaupun demikian, Allah memasukkan dua kisah ini sebagai kisah yang
berkesinambungan. Alkitab memasukkan dua kisah ini sebagai kisah yang berkesinambungan. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu yang mengira bahwa sebenarnya ada dua sumber yang berbeda yang berbicara tentang satu kisah yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah ini adalah pandangan yang tepat? Apakah ini adalah pandangan yang terbaik? Apakah ini adalah pandangan yang benar? Tentu saja tidak. Alasannya adalah sebagai berikut. Karena ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yahweh dan Elohim adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan yang sama. Jadi kata Yahweh dan kata Elohim itu muncul di dalam kitab yang sama, dan itu memiliki maksud tertentu. Misalnya kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, itu mencatat di dalam Kejadian pasal 27 ayat 20 bunyinya demikian, Tuhan di sana menggunakan Yahweh, lalu Allahmu Elohim membuat aku berhasil. Jadi kita melihat ada sebuah penekanan yang Tuhan mau berikan di sana. Contoh lainnya adalah ketika Yeremia menulis tentang Allah yang maha besar dan maha kuasa. Nah, di situ dia memakai kata Elohim yang namanya adalah Tuhan. Barulah dia mengubah dengan Yahweh yang maha kuasa. Di dalam Yeremia 32 ayat 18 kita bisa melihat bahwa di dalam satu ayat Alkitab mencatat dua kata itu, yaitu kata Yahweh dan kata Elohim. Oleh karena itu tidak perlu membagi gelar-gelar ini menjadi dua dewa atau gagasan tentang dewa yang terpisah. Ini adalah Tuhan yang sama, tetapi kita bisa melihat ada sebuah penekanan tertentu yang Tuhan ingin tetapkan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada para pembaca. Lalu mungkin kita bertanya, lalu mengapa ada dua gelar untuk Tuhan dan bukan satu? Perlu kita memperhatikan bahwa istilah Elohim itu lebih merujuk kepada penciptaan, kepada Allah sebagai pencipta, kepada Allah, kepada God sebagai seorang creator. Sementara Yahweh itu menunjuk kepadanya sebagai seorang pembuat perjanjian. Jadi ada sesuatu yang tertentu yang ditekankan ketika menggunakan kata Yahweh. Itu bisa dilihat di dalam Keluaran pasal 6 ayat 3. Misalnya di dalam Mazmur pasal 19 kita membaca perbedaan yang sama. Ketika pemazmur berbicara tentang Allah sebagai pencipta, ia menggunakan Elohim. Namun ketika ia berbicara tentang hukum Allah, ia menggunakan Yahweh. Nah, kita melihat ada dua hal yang ditetapkan, yang muncul di dalam Mazmur pasal 19, di mana kita melihat Allah sebagai pencipta, tetapi di saat yang sama kita juga melihat Allah sebagai yang berbicara tentang Allah yang memberikan hukumnya kepada manusia. Jadi di sini kita melihat bahwa penggunaan nama Allah itu tergantung kepada konteksnya. Di dalam Kejadian 1 Allah lebih difokuskan kepada penciptaan, sedangkan di dalam Kejadian pasal 2 Allah lebih difokuskan kepada penciptaan manusia. Ada sesuatu hal yang khusus yang Tuhan mau tekankan di dalam Kejadian pasal 2. Dan kalau kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 25 secara seksama, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan begitu memperhatikan manusia. Dan dalam teks ini diterangkan tentang yang pertama, bagaimana manusia diciptakan. Dalam Kejadian pasal 2 kita melihat dengan sangat jelas bagaimana manusia diciptakan, bagaimana Tuhan memerintahkan manusia, dan bagaimana Tuhan memberkati seorang penolong kepada manusia. Pertama, bagaimana Tuhan memberikan seorang penolong kepada manusia. Pertama, kasih karunia Tuhan kepada kita percaya sungguh luar biasa. Dan Kejadian 2 ini seharusnya menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Allah begitu memperhatikan kita. Kita adalah ciptaannya yang berharga. Kita orang berdosa, tetapi Allah itu mengasihi kita. Bahkan dia menjadikan kita segambar dan serupa dengan dia. Walaupun dia tahu kita akan berdosa, tetapi dia tetap memutuskan kita adalah gambar dari Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah kepada kita adalah apakah kita sudah menghargai anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan arahan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam pengalaman pribadi saya, ketika saya tahu bahwa saya adalah gambar dan rupa Allah, tapi suatu hari beberapa tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan yang menyebabkan gigi saya patah dan gigi lepas, sehingga saya tidak pede dengan diri saya karena mulut saya yang giginya tidak baik.
Nah, di tengah-tengah setiap rasa malu itu, saya tahu satu kebenaran, bahwa muka saya sejelek apapun, saya tetap adalah gambar Allah. Gambar Allah itu bukan ditentukan dari apa yang saya lakukan atau apa yang saya alami, tapi gambar Allah ditentukan sesuai dengan ketetapan Tuhan kepada manusia. Sampai kapanpun saya adalah gambar Allah. Nah, sehingga dengan mengetahui kebenaran itu membuat saya bertobat, membuat saya mengakui bahwa saya orang berdosa, sehingga saya bisa melihat diri saya begitu buruk. Tetapi saya tahu bahwa kebenarannya tidaklah demikian. Mungkin di antara saudara ada yang menilai dirinya bukan seorang gambar Allah, atau mungkin ada di antara saudara yang menilai bahwa saudara sepertinya jauh dari gambar Allah itu. Saya ingin mengatakan sebuah kebenaran kepada saudara bahwa siapapun saudara, ketika saudara adalah seorang manusia, maka saudara adalah gambar Allah. Dan kiranya kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah gambar Allah yang mulia. Kiranya renungan ini mengingatkan bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Amin.